Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami Zul Mahdi Tutorial. Nah teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita tidak akan memberikan tutorial, namun di sini kita hanya berbagi pengalaman saat kita ditolak atau error saat langkah 2 ya teman-teman ya, saat kita mengajukan monetisasi. Nah, teman-teman semua, bagi YouTuber pemula ini sebaiknya didengarkan dulu agar teman-teman yang sudah mencapai atau mau mencapai persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nanti saat proses mengajukan monetisasi tidak gagal atau error seperti saya, teman-teman. Saya tuh sempat error teman-teman saat melakukan proses monetisasi di langkah 2 teman-teman, karena saya membuat Google AdSense itu sebelum saya bisa atau mencapai persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, sebelum kita membahas nih teman-teman ya, kita akan bercerita sedikit dulu nanti biar ceritanya nyambung gitu ya teman-teman. Sebelumnya saya itu sudah banyak atau sudah membuat akun channel YouTube ya teman-teman ya. Kalau membuat akun channel YouTube, saya itu menggunakan identitas dan nama asli saya semua. Nah, di sana itu saya kan belum tahu atau belum kenal nih Google AdSense ini untuk apa gitu ya teman-teman. Nah, jadi saat membuat channel YouTube dan akun YouTube itu saya selalu membuat Google AdSense. Jadi mungkin kalau dibilang Google AdSense yang saya buat itu mungkin sudah banyak ya teman-teman ya, sudah banyak. Namun saya tentu tidak mengingat lagi untuk kata sandi ataupun identitas yang sudah saya buat tersebut teman-teman. Karena beberapa channel sudah saya hapus karena untuk nge-YouTube itu sebenarnya dibilang gampang nggak gampang teman-teman, membutuhkan harus semangat dan tekad yang kuat teman-teman agar bisa teman-teman itu bisa dimonetisasi dan bisa berpenghasilan dari YouTube. Nah, singkat cerita nih teman-teman ya, saya sudah mungkin untuk channel sudah banyak sekali yang saya buat, namun gagal terus teman-teman. Gagalnya karena semangat yang nggak ada lagi gitu ya teman-teman ya, karena saya sempat ngikutin beberapa tutorial yang sebelum-sebelumnya katanya pakai aplikasi ini, pakai Supasub atau gotong royong ya teman-teman ya, untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saya mengikuti cara-cara ini teman-teman, dan akhirnya saya itu gagal dengan cara-cara yang disebutkan oleh beberapa kreator ya teman-teman ya. Katanya gotong royong, saling kunjung bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Namun setelah saya lakukan ya teman-teman ya, setelah saya lakukan, saya komentar nih di channel salah satu atau seseorang yang sudah komentar di channel saya. Kemudian setelah komentar, saya subscribe channel dia, tapi dia tuh nggak tahu teman-teman apakah subscribe ke channel kita atau tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya itu berhasil mendapatkan untuk subscribernya sekitar 150 subscriber teman-teman. Namun sayangnya subscriber itu hilang terus teman-teman. Hari ini saya lihat subscriber saya itu 150. Nah, di esok paginya saya lihat subscriber saya itu hanya tinggal 120 teman-teman. Jadi hilang 30. Nah, saya bingung teman-teman. Apakah mereka itu unsub kepada channel kita, atau setelah channel kita itu di subscribe kemudian mereka batalkan lagi gitu teman-teman. Saya sempat mikir gitu. Namun setelah saya cari-cari tahu teman-teman, di YouTube itu katanya untuk saling subscribe atau gotong royong itu ternyata juga tidak asal ya teman-teman ya. Ada waktu dan butuh proses juga ternyata untuk kita biar subscribe-nya itu alami. Contohnya teman-teman itu berkunjung ke suatu channel, kemudian teman-teman itu nonton full durasi, kemudian like, kemudian subscribe ya teman-teman ya. Kemudian kalau bisa teman-teman kita itu nggak langsung balas teman-teman, karena saat mereka itu balas,
nanti akan dikategorikan spam ya teman-teman ya. Jadi bukan mereka tidak subscribe ke channel kita, namun karena spam jadi nggak masuk ya gitu ya untuk subscribernya. Dan kemudian singkat cerita teman-teman, saya sudah capek gitu kan, udah subscribe sana sini, udah nonton full durasi, namun untuk subscribe-nya juga hilang terus. Kemudian saya berhenti lagi deh teman-teman nge-YouTube ya, berhenti lagi, kemudian hapus channel tersebut, saya buat akun YouTube lagi. Dan dalam jangka waktu setahun begitu aja terus menerus teman-teman. Begitupun untuk Google AdSense-nya. Jadi kalau dipikir untuk Google AdSense-nya memang sudah banyak ya teman-teman ya. Jadi untuk identitas yang satu saya gunakan ke beberapa Google AdSense. Namun saat itu saya belum terlalu mengerti apakah Google AdSense itu teman-teman. Nah, sekarang saat saya membuat channel YouTube ya, yang ini ya teman-teman ya, yang ini awal konten saya itu adalah petani. Namun di sini itu pertama upload memang sudah ada sedikit perkembangan ya teman-teman ya, karena juga saya sudah belajar setahun. Jadi untuk perkembangannya juga agak sedikit cepat untuk channel yang ini teman-teman. Dan ini channelnya namanya dulu Anak Petani Alahan Panjang teman-teman. Kemudian karena saya ingin mengganti tema, sekarang saya ubah menjadi Zul Mahdi Tutorial. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Untuk channel itu kemudian setahun ada perkembangan teman-teman. Untuk channel ini saya memperbanyak mengupload video short. Nah, saya saat mengupload video short itu saya tidak saling kunjung lagi teman-teman. Saya nggak sup, nggak gotoreng lagi. Saya sudah rutin upload video short ya, walaupun terkadang video short itu nggak saya edit langsung, setelah saya buat langsung aja saya upload teman-teman, nggak ada pengeditan sama sekali. Nah, setelah saya mengupload video short ini, ternyata lewat video short ini subscribernya alami teman-teman, tidak hilang-hilang lagi. Nah, saya semangat lagi teman-teman, wah ini mah bagus, ini mah gitu kan, bisa mendapatkan subscriber tanpa hilang-hilang lagi. Saya konsisten aja teman-teman untuk upload video short. Dan akhirnya channel itu subscribernya sampai sekitar 300-an teman-teman. Namun untuk persyaratan yang kedua, 4000 jam tayangnya, karena saya upload video short aja, nggak upload video reguler atau video panjang ya teman-teman ya. Untuk persyaratan 4000 jam tayangnya masih jauh lagi. Nah, di sini itu saya itu patah semangat lagi teman-teman, patah semangat lagi karena jam tayang masih banyak. Kalau gini kapan tercapai nih persyaratan YouTube-nya gitu kan. Kemudian saya sempat berhenti teman-teman, sempat berhenti membuat konten karena jam tayang masih jauh, sedangkan subscriber sudah ada peningkatan. Jadi saat itu belum ada persyaratan seperti sekarang ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan untuk video short sudah bisa dengan syarat video short 10 juta penayangan itu kan sudah bisa mengajukan monetisasi ya teman-teman ya. Sebelumnya belum ada yang seperti itu teman-teman. Jadi persyaratannya dulu itu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Nah, singkat cerita teman-teman, saya berhenti. Kemudian saya hobinya juga main Facebook ya teman-teman ya, juga hobi main Facebook. Namun saya lihat dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain hobi nih nanya-nanya berapakah harga sayur mayur hari ini, berapakah harga tomat hari ini. Kemudian saya juga sempat termotivasi gitu teman-teman, sepertinya informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau daerah Alahan Panjang gitu kan. Jadi saya berkeinginanlah membuat konten tentang info sayur teman-teman. Dan memang untuk info sayur ini memang sedikit cepat naiknya teman-teman, karena memang betul banyak sekali yang membutuhkan informasi mengenai harga sayur mayur dari pasar petani Alahan Panjang ini. Kemudian saya mulai mengupload mulai dari bulan Maret ya teman-teman ya, tahun ini teman-teman, tahun 2023 ini.
Sekitar 6 bulan saya upload itu sudah tercapai untuk subscribernya teman-teman. Namun saat itu saya masih mengupload video yang berdurasi sekitar 3 menit 4 menit ya teman-teman ya untuk durasinya. Kemudian langkah selanjutnya saya itu lihat persyaratan yang dibuat oleh YouTube itu ya teman-teman ya, untuk jam tayang itu atau waktu tonton itu 4.000 jam tonton. Namun masih mencapai sekitar 2.000 jam tayang teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk upload video di atas durasi 10 menit. Dan alhamdulillah untuk waktu saya upload durasi yang 10 menit itu juga ada yang nonton sampai 3.000 teman-teman. Teman-teman bisa lihat deh channel atau video-video saya yang sebelumnya di channel ini. Dan alhamdulillah akhirnya persyaratan saya itu untuk mengajukan monetisasi tercapai teman-teman. Dan akhirnya saya senang awalnya gitu kan, senang sekali gitu. Udah 3 tahun dengan YouTube, baru sekarang bisa diterima monetisasi, dan itu sudah saya buat atau sudah saya ceritakan sebelumnya teman-teman. Saya itu monetisasi atau membuat channel YouTube 2021, monetisasi 2023. Beginilah ceritanya teman-teman, atau lebih lengkapnya. Nah, saat saya mengajukan monetisasi teman-teman, kembali ke pembahasan awal ya teman-teman ya. Saat saya mengajukan monetisasi, dan langkah pertama selesai gitu ke teman-teman ya, karena cepat, persyaratannya itu tidak terlalu sulit, jadi tinggal klik saja udah selesai untuk persyaratan yang pertama. Namun di proses yang kedua ini yang bikin saya kecewa, sakit hati, marah gitu ya teman-teman ya. Nggak tahu harus marah sama siapa, harus kecewa sama siapa, nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman YouTuber pemula, agar tidak mengalami atau proses yang saya alami sekarang, teman-teman itu harus dengarkan dulu cerita saya ini, biar teman-teman itu nanti tidak merasakan kekecewaan yang saya rasakan teman-teman. Dan untuk proses atau langkah 2 ini itu ya proses pembuatan Google AdSense ya teman-teman ya. Untuk proses yang kedua ini, teman-teman itu usahakan lihat dulu sebelumnya apakah teman-teman itu sudah pernah membuat Google AdSense apa belum. Jadi itu persyaratannya teman-teman untuk langkah 2-nya. Dan pastikan betul ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu belum pernah atau kalau memang sudah pernah, cek dulu teman-teman apakah Google AdSense teman-teman itu ada 1 atau 2 gitu. Atau malahan juga sama seperti saya, sudah nggak kehitung lagi Google AdSense-nya. Jadi saat melakukan pengaitan itu, teman-teman harus hati-hati betul. Nah, jika teman-teman itu sudah cek apakah teman-teman itu punya 1 Google AdSense atau memang belum pernah pembuatan Google AdSense, jadi teman-teman disitulah ditentukan nanti itu proses 2-nya teman-teman, gagal atau diterima. Kemudian teman-teman ya, setelah saya chat sama tim YouTube di hari yang pertama, jawabannya juga sama teman-teman. Saya itu katanya ditolak monetisasi, channel saya itu katanya tidak memenuhi kriteria aduh lepotan teman-teman, kriteria program partner YouTube gitu kan. Jadi hari yang kedua saya hubungi lagi teman-teman, saya hubungi lagi, katanya prosesnya juga sama gitu ya. Nah, jadi untuk hari yang ketiga saya mencoba menghubungi kembali, saya tanpa rasa putus asa, tanpa rasa apa, saya hubungi kembali teman-teman. Nah, di tim YouTube yang satu ini akhirnya saya itu menemukan titik terang teman-teman, menemukan titik terang. Katanya Google AdSense Anda sedang kami proses gitu kan. Namun sayangnya waktu itu saya sudah menghapus untuk akun pembayarannya teman-teman. Namun setelah saya hapus, Anda hanya bisa membuka Google akun pembayaran 21 hari lagi, atau setelah 21 hari lagi Anda baru bisa membuka untuk akun pembayaran katanya teman-teman.
Nah, saya tunggu-tunggu ya teman-teman ya, 21 hari. Yang namanya nunggu 3 tahun itu udah lama, apalagi 21 hari itu kan sangat lama sekali ya teman-teman ya. Rasanya gimana gitu ya. Saya sedikit bingung lagi nih teman-teman. Nunggu 21 hari udah seminggu tapi nggak ada respon teman-teman dari tim YouTube. Ya memang kita disuruh nunggu gitu kan. Nggak ada yang perlu Anda lakukan selain menunggu katanya dari tim YouTube ini. Nah, sudah sekitar 10 hari saya nunggu, akhirnya saya itu nggak tahan nih teman-teman, chat lagi tim YouTube-nya gitu ya, chat lagi. Cuman yang menjawab atau melayani saya nggak yang tim ini lagi teman-teman, nggak orang ini lagi, udah beda orangnya. Nah, jawabannya kembali lagi kepada saat saya pertama mengajukan pertanyaan, katanya saya itu tidak memenuhi kriteria atau program partner YouTube gitu. Nah, saya waktu itu kan waktu itu kan udah ada pengaitan, ubah pengaitan itu kan udah ada fiturnya teman-teman. Nah, di sini itu saya memberanikan diri saja lagi teman-teman. Saya lihat tutorial dari teman-teman kita atau kreator yang lain, katanya ubah pengaitan itu 90% bisa berhasil. Nah, memang itu saya lakukan teman-teman. Tapi untuk melakukan itu teman-teman tidak boleh memakai identitas yang sama lagi gitu kan. Misalnya saat teman-teman error, jangan pakai identitas yang error itu. Teman-teman itu usahakan untuk memakai identitas orang lain sebelumnya yang belum pernah membuat Google AdSense gitu. Jadi setelah teman-teman meminjam KTP atau identitas seseorang itu yang belum pernah sama sekali membuat Google AdSense, maka teman-teman ubah saja pengaitannya. Insya Allah berhasil, karena itulah yang saya lakukan untuk channel ini ya. Dan akhirnya alhamdulillah bisa diterima monetisasi, dan itu sangat cepat sekali teman-teman. Waktu itu saya mengubah pengaitan itu sekitar waktu itu udah malam ya teman-teman ya, mungkin dari jam 7 saya itu mengubah pengaitan. Dan untuk langkah itu langsung diproses teman-teman. Untuk langkah duanya itu waktu jam 7 malam itu saya udah nggak ingat tanggalnya ya, tapi masih dalam bulan-bulan ini teman-teman, masih dalam bulan ini. Kemudian saya mengubah pengaitan, kemudian saya sudah menyediakan Google AdSense aktif dengan identitas orang lain, dan memang saya lakukan ubah pengaitan, dan akhirnya yang error tadi berubah menjadi proses kembali. Nah, setelah itu esoknya teman-teman, esok paginya sekitar jam 9 lah teman-teman ya, 9 pagi atau siang itu ya teman-teman ya. Saya udah lihat lagi teman-teman, karena udah penasaran gitu kan, udah nggak sabar ya, udah apakah diterima atau ditolak lagi gitu kan. Jadi saya lihat lagi teman-teman, dan akhirnya alhamdulillah teman-teman, ini dia teman-teman, saya dapat email dari YouTube. Alhamdulillah Anda selamat, Anda diterima menjadi program partner YouTube gitu. Jadi untuk mengatasi langkah error, saya ringkas saja ya teman-teman ya. Untuk mengatasi langkah error di langkah 2 teman-teman, itu sebaiknya ubah saja pengaitan. Dan untuk mengubah pengaitan itu teman-teman jangan pakai identitas teman-teman yang sudah error. Kalau bisa pinjamlah KTP keluarga teman-teman, kakak atau adik yang pokoknya yang sudah punya KTP tapi dengan alamat atau email yang berbeda gitu teman-teman. Dan setelah itu barulah teman-teman mengajukan monetisasi kembali atau ubah pengaitannya teman-teman. Dan untuk teman-teman semua, saya tidak memakai HP lain. Yang saya pakai masih tetap HP ini teman-teman, atau perangkat ini teman-teman. Jadi saya tidak yang saya ubah hanyalah identitas saya saja dengan memakai identitas saudara saya teman-teman, seperti itu saja. Dan perangkatnya masih sama, masih perangkat ini. Dan mudah-mudahan cerita singkat saya ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua YouTuber pemula yang error saat langkah 2 bisa segera diperbaiki hendaknya. Dan
Mungkin itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang mengajukan monetisasi, mudah-mudahan segera diterima. Nah, bagi teman-teman nih yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel kami, jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk para YouTuber pemula.